معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Al-hadits atau kama qala. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Al-Ani rahimahumullah. Untuk pertama kali sebagai seorang khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk semua perintah Allah. Kita jalankan dengan senang hati doyron badinan dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuai kemampuan kita melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam bentuk kita menjauhi segala larangan yang telah diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, masih di bulan Syawal, tentunya di penghujung bulan Syawal ini tentunya kita masih muhasabah. Masih ingat bahwa di dalam bulan Ramadan kita mempunyai kebiasaan tadarus, mempunyai kebiasaan kita sholat berjamaah, mempunyai kebiasaan kita bersedekah, sholat tarawih dan lain sebagainya. Kemudian hampir 1 bulan dan di penghujung bulan Syawal ini mari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pahala kita tidak akan berkurang sedikit pun di dalam menjalankan ibadah puasa dan di bulan Syawal. Oleh karena itu, di dalam ayat yang telah bacakan tadi Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Allah. Kaum Muslimin mengatakan bahwa bertemu itu baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita bertemu Allah di dunia ini, artinya kita paham akan isyarat-isyarat dari Allah. Artinya kita paham akan kita dikemanakan oleh Allah. Kita dibentuk oleh Allah seperti apa, kita paham dan kita menjalankan semua peran kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita paham bahwa itu semuanya kehendak Allah. Semua kejadian dan peristiwa itulah kita maknanya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang kedua adalah kita bertemu di surganya Allah nanti ketika kita melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertemuan itu ada syaratnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Syaratnya adalah kita melakukan amal soleh yang telah diwajibkan oleh Allah, yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita tidak membayar dengan sesuatu yang gratis, tapi kita beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon ampunan dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu menyebutkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan syirik kepada Allah, ketika kita mengatakan musyrik kepada Allah, Syekh Ali Ahmad Ali Al-Jaisi mengatakan di dalam kitabnya Tuhfatul Khawas bahwa syirik itu ada dua, ada syirik jari dan ada syirik khafi. Syirik jari ketika kita menyembah berhala jelas, ketika kita menyembah matahari jelas, itu adalah syirkul jari, syirik yang terang-terangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syirkul khafi? Syirkul khafi adalah dijelaskan oleh ulama mufassir mengatakan bahwa riya itu adalah termasuk syirkul khafi. Apa yang dikatakan riya? Riya huwa fi'lul ibadah li qasdi tilahin nas tahsili malin
jahil aw bakhil. Apa dikatakan riya itu? Si Ahmad Al-Jazim mengatakan dan mendefinisikan bahwa riya itu adalah suatu perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan itu ada maunya, ada udang di balik batunya. Saya mau sholat, saya mau bersedekah karena malin, karena ingin mendapatkan harta benda, karena ingin mendapatkan uang. Dan jahil, kita ingin mendapatkan kedudukan. Bentuknya ibadah, tapi bukan karena Allah. Walaupun di dalam bacaan sholat kita sudah mengikrarkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi dalam prakteknya kita ingin mendapatkan malin, uang, harta, jahil, kedudukan, bakhil, dan ingin dipuji oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu inilah yang dikatakan bahwa kita tidak bisa menghindar dari penyakit yang namanya riya. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal berada di makam Rasulullah Muhammad SAW, beliau menangis terseduh-seduh, menangis. Kemudian Allah Sayyidina Umar menegur kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, ma yubkika, wahai Mu'adz, kenapa kau menangis di kakinya Rasulullah Muhammad SAW? Kemudian Mu'adz mengatakan dengan tersedak-sedak, dengan tangisannya, sampai itu Rasulullah Muhammad SAW, indah yasirah kita dia syukur. Sesungguhnya aku pernah mendengar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, sedikit riya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang disesatkan dari penyakit riya. Sehingga tidak ada yang selamat dari penyakit riya kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sholat kita jangan kita pakai untuk transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita mau sholat tapi kita ada maunya ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kedudukan, dan ingin mendapatkan pujian dari masyarakat banyak. Kita mau sedekah tapi ada 3 hal, malin, jahil, aw bakhil. Kalau kita menghindari itu, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah dan dijamin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surah Al-Kahfi Allah jelas menegaskan bahwa jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang terakhir adalah ketika baginda Rasul Muhammad SAW membaca kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, ra'aitu fi babil jannah, wahai Ali, sesungguhnya aku telah melihat di dalam pintu surga itu ada tulisannya, yaitu waharromatun, yaitu di dalam pintu surga ada tulisannya muharramatun. Surga ini diharamkan ala kulli bakhil wa 'aqib wa namani. Pintu surga itu dituliskan, ada tulisannya, yang mana surga mengharamkan bagi orang-orang yang bakhil dan mengharamkan yaitu bagi orang yang berani kepada kedua orang tuanya, dan mengharamkan bagi orang yang adu domba. Kita tahu bahwa orang bakhil adalah ba'idun min Allah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nas, tidak disenangi manusia, wa ba'idun min rahmatillah, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa qaribun min adzabillah, dan dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa muhasabah dari khutbah kami, dan semoga ada guna manfaatnya baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa 'alaikum. ونفعني الله بما فيه من الآيات والحديث الحديث تقبل مني ومن الدين وجهه إلا هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين والمؤمنين المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. أستغفرك يا الله وأتوب إليك فيما أخطأ من جميع الذنوب. اللهم يا الله أنت واحد في السماء وأنت واحد في الأرض وأنت واحد في الأرحام. اللهم يا الله إنك لكل شيء قدير وإنك لسميع الدعاء. اسمع دعاءنا يا الله لمغفر الكلام إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شتت البادل وشتت كيد العدو والخلق العيال ولو على نفسنا من نفسنا والأمر الذي يعيدهم تسلاناه حامية وأسمعه في جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.